Ini makanya kan di Jawa Timur ada anak kecil kesambar petir sambil megang batu. Batunya jadi katanya bisa nyembuhin. Orang datang bawa air di gayung, dicelupin, ya. Tahu ya? Itu ponari. Jadi kalau airnya udah dicelupin batu ponari itu namanya berubah, Bu, jadi ponari sweat. Oh, udah ganti. Oh. Kirain teh ponari teh itu. Insya Allah. Ya udah ya, ketidaktahuan ya. Ini akidah penting. Karena ini paling gampang, Bu. Rukun Islam 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau ada yang ngelakuin nomor 2 sampai 5, dia sholat iya, zakat iya, puasa iya, haji iya, tapi nomor satunya goyang, Bu, gagal. Sholat sih sholat, tapi tokonya sepi, datang ke mbah yang itu. Ya nggak? Mohon maaf, Bu. Itu cara paling mudah bagi syaitan untuk gugurin pahala kita. Ya. Karena gimana? Lagi sholat kita nggak mungkin dipukulin setan, Bu. Paling cuma diwas-was, bikin lupa rokaat. Di tempat wudhu digebugin itu sama setannya, kamu nggak boleh wudhu, kamu nggak boleh sholat, dicekek, nggak mungkin, ya, cuma bisa dikasih was-was, ya, karena setan tahu betul mau sholat, mau zakat, puasa, haji, tauhidnya nggak benar, bisa jadi nggak ada amal soleh, ya, izin ya, termasuk yang namanya anak indigo, apalagi anak IndiHome, internetnya itu mah beda, ya. Itu bukan kelebihan. Itu diganggu oleh bangsa jin, atau bahkan dia mungkin nggak tahu diganggu bangsa jin, ya, tapi dengan satu tujuan apa? Ngeganggu ketauhidannya. Misalkan nih, dia ngeramalnya selalu bener, apa terjadinya? Efek samping orang sekitarnya, akhirnya orang kalau misalkan ada sesuatu nggak minta ke Allah, nanya ke dia, rusak nggak tauhidnya? Sholat loh dia padahal, baca zodiak, baca apa, ya. Kamu apa? Aku Sagittarius. Sagittarius hari ini katanya bakal nemu duit loh. Enggak, ya. Nemu duit dipakai maksiat juga jadi musibah, ya. Tenang aja. Kan ini ada kisah sebelum lanjut ke kisah yang tadi, ya. Ada sekeluarga ngaji, ada guru kami ngajar di situ, pengajian keluarga. Ada satu pemuda yang selalu rajin ikut sampai suatu ketika nggak pernah ikut lagi. Ditanyakan ke orang tuanya, si pemuda itu kemana ya? Kan dulu rajin ikut, kok sekarang nggak ada, apa pindah ke luar kota, kuliah di luar kota, ngekos? Oh enggak, ada di kamar. Loh kok nggak ikut sih? Ngapain di kamar sendirian? Shh, lagi kesurupan arwah si kakek. Percaya nggak, Bu? Jangan ya. Ditanya dong, tahu dari mana itu arwah si kakek? Karena ditanya apapun tentang si kakek dan keluarga ini, dia tahu, ya. Iya, kan, loh kan ini cucunya, kakeknya udah meninggal, ya, kakeknya udah meninggal. Terus katanya kesurupan, orang sudah meninggal, tuh, tidak ada lagi ceritanya masih bisa gentayangan di dunia. Sudah sibuk di alam selanjutnya. Kalau dia soleh, beramal soleh, istirahat sampai hari kiamat. Kalau tidak beramal soleh, harus jalanin hukuman dulu sampai hari kiamat, ya. Nggak akan sibuk mikirin, handphone saya mana, gitu. Nggak ada. Ya. Nggak, Bu, beneran nggak ada. Ya. Pernah dapat ini Dita, katanya nanti kalau setiap malam Jumat, nanti orangnya datang ke rumah-rumah yang udah cek orang yang di rumahnya itu yasinan atau tidak. Izin, guru ahli hadis kami mengecek sanad hadisnya, ternyata hadisnya palsu. Ya. Kalaupun pengen bacakan Yasin, bacakan doa, bacain Al-Quran, bagus, teruskan, silahkan. Tapi jangan karena meyakini, nanti dimarahin arwah si kakek. Enggak. Jangan karena itu. Karena Allah aja udah. Ya, udah karena Allah saja sudah. Maka ketika akhirnya ditanya lagi kan, kalau itu bukan si kakek, kenapa dia tahu segala hal tentang si kakek? Dan suaranya berubah, gitu segala macam. Nah, dijelaskan bahwa manusia itu dari lahir sampai meninggalnya tidak hanya didampingi malaikat pencatat amal, tapi ada dari golongan bangsa jin juga, disebutnya Qarin, ya. Qarin. Nah, Qarin ini kalau dalam bahasa Arab itu artinya sahabat. Nah, sahabat dalam bahasa Arab itu ada 14 istilah. Kalau qoribnya sendiri artinya dekat. Kalau Qarin artinya sahabat, ya. Banyak kan, ada sodiq, ada kayak di Indonesia juga banyak lah, ada teman, sahabat, apalagi bestie.
Besti emang udah bahasa resmi Indonesia ya. Besti. Kalau orang Mandarin itu orang pakai orang Hokkien, Hopeng disebutnya. Hopeng itu artinya teman juga, teman dekat. Karena dalam bahasa Mandarinnya Haopeng yo, teman yang baik ya istilahnya. Bahasa Cina, nggih. Ya. Jadi, nah tapi itu dibedakan berdasarkan tingkat kedekatannya. Nah, Qorin adalah tingkatan yang paling dekat. Karena contoh, sedekat-dekatnya manusia dengan manusia, suami istri misal, tetap aja tidak 24 jam bersama kan? Gak mungkin lagi di toilet pun ditemenin, ayo semangat sayang, dikit lagi keluar. GGI ya. Gila nih. Ya. Gelehnya cek orang Sunda. Maka tetap aja enggak kan ditinggal. Tapi kalau Qorin, dari lahir sampai meninggal ikut ya. Jadi tahu segala hal tentang si manusia tersebut. Nah, tapi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kan cipta ini ternyata tidak hanya manusia. Ada juga jin, walaupun ia diciptakan untuk beribadah, sama kayak manusia, ada juga yang tidak beribadah. Jin juga ada juga yang tidak beribadah. Kalau dia nggak beribadah, tidak beriman kepada Allah, orang yang ditempel ini udah meninggal, mungkin gabut, ya. Jadi ya sudah, ngeganggu orang-orang sekitarnya. Tujuannya apa tadi? Tauhidnya rusak tuh. Coba sekarang keluarga itu setelah mulai si anak sering kesurupan si kakek, kalau ada masalah sekarang nggak sholat tuh, tapi nunggu si anak kesurupan nanya. Rusak tidak tauhidnya? Iya. Hati-hati. Ya. Mama, aku minta coklat. Bilang dulu. Pengen coklat nak, ketahuilah. Meskipun ibu dan seluruh manusia ingin memberikan coklat kepadamu, Allah tidak berikan izin, nggak akan sampai coklat kepadamu nak. Ya. Padahal udah dibeliin, ada di kantong. Yuk nak, berdoa dulu. Ya. Meskipun akhirnya dengan gimana nadanya anak kecil, ya Allah, pengen coklat, ya Allah, nggak apa-apa. Ketika udah nyebut nama Allah, nih nak, ada titipan dari Allah. Makasih ayah, jangan ke Allah. Ya, bahwa nggak bisa apa-apa. Makanya punten ya, anak yang dijadiin sultan sama orang tuanya di masa besarnya kadang lebih kurang ajar, lebih gampang ngambek segala macam. Dia bergantungnya bukan ke Allah soalnya, bergantungnya kepada orang tuanya. Suatu ketika orang tuanya sudah tidak semampu dulu, dia tidak terima, goyang, ya, dia tidak terima keadaan, menyalahkan segala macam hal. Ya, balik lagi lihat, ini tadi putri dari manusia paling mulia semuka bumi. Enggak tuh, nggak dapat dengan berbagai macam fasilitas. Padahal izin kalau mau ya. Aku putrinya Rasul, berikan istanamu. Coba siapa berani ngebantah? Seluruh kaum muslimin membela pas itu. Putri dari Rasul yang minta apapun, masa sih nggak mau dikasih? Ya. Tapi enggak, sebisa mungkin ya udah, nggak mau ngerepotin orang. Sebagian daripada sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain itu, mereka sampai membaiat diri mereka sendiri ke hadapan Allah untuk tidak mau ngerepotin orang lain. Beberapa riwayatnya, cemetinya beliau jatuh tongkatnya lagi di kuda, turun cukup dewe, nggak mau nyuruh, padahal tinggal bilang ngapunten, tolong diambil, terima kasih, sopan kan? Orang pun rebutan pasti pengen melayani beliau. Tapi karena sudah berjanji seperti itu, nggak mau ngerepotin. Nanti tolong bedakan ketika beliau jadi pemimpin, itu ada yang jadi jaksa, ada yang tugasnya ini, ada yang jadi menteri keuangan misalnya. Itu namanya bagi-bagi tugas, karena nggak mungkin satu orang sendiri ngurus semuanya. Tapi kalau untuk urusan yang kayak, ya masih bisa sendiri. Ya. Itu Ibunda Fatimah Zahra. Siapa lagi? Misalkan, Ibunda Maryam, ya. Udah menjaga diri dengan tidak pernah disentuh oleh laki-laki, walam syashni basyar, dia pernah disentuh oleh manusia, tapi tahu-tahu hamil. Dan biasa ya julitannya netizen ya. Kan kalau Allah maha benar Allah dengan segala firman-Nya, netizen maha benar netizen dengan segala komennya ya. Oh, nggak bisa direndam itu ya, kita mau sebagus apapun. Masya Allah, alhamdulillah Tuhan kita bukan di mulut orang ya, surga kita tidak ditentukan mulut orang ya, tapi diomongin namanya wanita perasa, ya Allah, ya ukhta Harun di surat Maryam, wahai saudaranya Harun, saudaramu begini, keluargamu begini, kenapa kamu tiba-tiba begini? Oh,
nyakitin, udah ngerembet ke orang-orang yang disayangi. Akhirnya melarikan diri, ya, menjauh, bahkan sampai berkata ketika sambil bersandar di pohon kurma,